Nah, kirim ya kak. Nah, tugas catatan udah, ulangan harian udah, catatan belum? Nazo Aulia belum semua kayaknya dianya. Bukan, tugas catatan sama ulangan harian. Nah, belum ya, kosong. Nazwa Nadia ada? Nurul, kakak udah ngirim ulangan harian? Udah ya? Oh ya ya, ingat udah. Nurmatin? Nurmatin kayaknya ini belum nih. Ada dianya, Nurmatin ada? Ya, Nurmatin juga belum. Siti Aila, Siti Ayah Melati ada? Nah, Siti ini juga belum ya. Ujian prakteknya juga belum. Ujian praktek ada nggak anaknya? Nggak ada ya, tugas catatan sama ulangan harian. Oke kak, yang nama-namanya Ustazah sebutkan tadi, coba ini ya, yang belum ngirim dikirim ya. Ya kita lanjut materi kita. Ingat ya, jangan lupa ya dikirim ya, karena nanti Ustazah menambah nilai harian kalian tuh nggak ada. Nanti ujung-ujungnya nilai semesternya remedial, ya kan? Kalau nggak ada nilai yang menambah dari harian. Kita lanjut ya. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Pergaulan tidak sehat. Sampai mana? Sampai cara-cara bergaul secara sehat. Iya kan? Itu kan? Ada berapa? Ada berapa baby? Ada 6. Apa aja itu Iftahul yang 6? Makanya begitu materi catat kan saja nggak minta semua, poin-poin pentingnya aja, karena kalau nggak nanti kakak bertumpuk catatannya ya kan untuk bahan ujian. Kita anak-anak ustazah insya Allah kemungkinan ini ya selama bulan 4 ini aktif ya, sebulan ini aja paling banyak aktifnya belajar sebulan ini ya, ada kemungkinan habis lebaran ujian. Jadi kalau kita seminggu sekali berarti 4 kali pertemuan lagi, kurang lebih 4 atau 5 kali pertemuan lagi kurang lebih ya anak ustazah gitu. Jadi dimaksimalkanlah waktu yang 1 bulan ini untuk mengejar ketinggalan ya, mana yang belum diselesaikan seperti itu ya. Nah jadi ada berapa? Ada 6 ya kan. Yang pertama apa? Adanya kesadaran dalam beragama ya. Jadi seorang remaja itu harus sadar dalam beragama ya. Begitu dia meranjak remaja, dia harus belajar ilmu agama dengan benar. Agar apa? Agar dia tahu batasan-batasan, agar dia tahu norma yang baik dan benar, dan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Kemudian memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan ini terhadap kawan-kawan yang bagaimana? Kawan-kawan yang baik tentunya ya, yang mengajak pada kebaikan, kawan-kawan yang soleha ya, bukan kawan-kawan yang mengajak pada maksiat seperti itu ya, perbuatan keji ataupun mungkar. Nah kemudian memilih teman tentunya teman-teman yang soleha ya, sama dengan rasa setia kawan tadi ya, terhadap kawan-kawan yang soleh tentunya, yang soleha, yang tentunya yang kita pilih ya, yang mengingatkan kita dengan agama ya, yang mengingatkan kita pada semua kebaikan. Kemudian mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Jadi mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif. Apa saja ya, anak-anak ustazah tentu sudah tahu ya. Karena godaan dan cobaan di luar sana ya, bukan hanya ya di luar ya. Mungkin kita sendiri di rumah pun seperti ustazah sampaikan minggu lalu, walaupun kita di rumah, kita tidak terhindar ya dari yang namanya godaan. Lewat apa? Lewat sosmed. Nah makanya kalau kita punya HP nggak dipakai lagi, misalnya tidak dipergunakan lagi, hanya untuk belajar ya. Setelah itu bagaimana? Disimpan. Kalaupun dipakai, gunakan untuk hal-hal yang positif, misalnya merojaah
ya merojaah hafalannya, mendengar kajian, nah seperti itu, ya kan? Jadi isi waktunya dengan hal-hal yang positif, kemudian membantu orang tua, membersihkan rumah, ya kan, memasak, mencuci. Nah, itu aja waktunya udah habis gitu kan. Nah, kemudian misalnya lelah, ya istirahat, tidur siang, kemudian sore, ya tentunya dengan menjaga sholatnya, kemudian tidak lupa merojaah hafalannya. Nah, kemudian melakukan hal-hal yang positif, ya membuat hal-hal apa ya, bisa saja berupa kerjaan tangan, tentunya yang mengarah pada kebaikan lah, ya anak-anak ustazah ya. Jadi agar kita tidak terpancing ya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya, atau mengarah pada negatif. Nah, karena kalau kita sering megang HP itu kan banyak kali cobaannya ya. Ya. Jadi ya hindarkan saja. Kalau misalnya merojaah hafalannya, ya gunakan saja Al-Qur'an. Ya. Nggak harus dari HP kan gitu, Al-Quran. Jadi menghindarkan, simpan aja, jauhkan gitu ya kan, kalau sudah tugas-tugas sekolahnya semuanya selesai. Nah, kemudian cara bergaul laki-laki dan perempuan itu juga memiliki batas ya. Anak ustazah juga tahu bahwa dari segi syariat juga ya tidak halal ya bagi seorang anak laki-laki dan perempuan bertegur sapa seperti itu ya, yang bukan mahram kan gitu kan. Untuk apa? Kalau memang enggak ada gunanya, bukan hal-hal yang sangat penting dan urgent, ya apalagi coba-coba kenalan ya. Nah, itu membuka celah ya pada kemaksiatan. Nah, seperti itu. Kemudian menstabilkan emosi. Dengan kita mengenal ilmu agama anak ustazah ya, insya Allah ya emosi kita akan terjaga ya, mengenal ilmu agama, karena kita diajarkan bersabar di situ ya, menahan segala hawa nafsu ya, berbagai macam. Jadi kita diajarkan di situ, insya Allah kita akan berusaha untuk menjaga emosi kita ya di masa-masa anak ustazah remaja ini, karena bagaimana emosinya kadang meluap-luap ya, kemudian diri itu ya sedang labil-labilnya seperti itu, masa mencari jati diri ya. Nah, itulah anak ustazah cara-cara pergaulan sehat. Nah, sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Nah, sikap pergaulan remaja, sikap yang bagaimana yang harus ditampilkan, ditunjukkan ya. Nah, kalau di buku itu ada 8. Yang pertama, penampilan fisik ya. Sebagai seorang muslimah, penampilan fisiknya bagaimana? Harus rapi, ya kan, rapi, menutup aurat. Ya, menutup aurat sesuai dengan yang ya dianjurkan oleh syariat. Jadi anak ustazah kalau dia bercadar, ya, cadarnya tidak yang gaya-gaya, iya kan? Nah, apa guna cadar? Menutup wajah, ya kan? Ya, jangan cadarnya bergaya-gaya, jilbabnya yang bergaya-gaya, ya, terlalu banyak gaya. Hingga kalau dipakai nampak juga cantiknya, ya kan? Nampak juga cantiknya, semacam ya polos saja ya, menarik perhatian jadinya. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan syariat. Sekarang kan banyak sekali ya model-model baju-baju muslim, katanya sesuai dengan syariat, tapi bagaimana banyak gayanya ya, rumbai sana rumbai sini misalnya, ya kan. Nah, kalaupun mau dipakai ya tidaklah berpergian kemana ya, boleh silahkan pada tempatnya ya, di rumah atau di saudara ya, seperti itu, keluarga. Nah, acara keluarga ya masih memungkinkan ya anak ustazah ya, pandai-pandai. Jadi kalau dari segi syariat itu bagaimana pakaiannya yang sopan, rapi, sesuai dengan syariat ya, tidak menarik perhatian ya. Nah, kemudian juga seorang remaja itu tentunya berpenampilan apa? Bersih ya, bersih. Kemudian biasanya seorang remaja itu kalau dia bersih rapi itu pasti bagaimana? Pasti banyak yang suka. Itu penampilan fisik. Walaupun kita nggak tahu bagaimana kepribadiannya ya kan, tapi pada umumnya orang pasti suka itu penampilannya bersih, rapi, misalnya ya kan. Jalannya juga ya biasa ya, menampakkan wibawa seperti itu, pasti orang suka kan gitu kan. Nah, itu dari segi penampilan. Jadi penampilannya harus rapi dan bersih ya. Kemudian berbicara
dengan sopan. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Ya, anak ustazah, berbicara dengan sikap sopan. Nah, ada kan orang kita lihat bagaimana? Kita kirain pendiam, rupanya sekali berbicara ternyata lisannya bagaimana? Hah? Panjang sekali, melebar kemana-mana, ya kan? Nah, jadi kita ya, kemudian yang keluar misalnya bahasa-bahasa hewan, kan banyak ya kita lihat ya kalau orang pasaran, ya, atau anak-anak remaja sekarang, apa ya, gampang sekali mengeluarkan kata-kata hewan. Jadi macam apa namanya? Jadi kayak ngetren gitu dan sepele gitu, ya. Saja ya menyaksikan sendiri sebenarnya ya. Jadi belum ada membekas ilmu agama di dalam dirinya hingga dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kebanyakan orang umum seperti itu ya. Atau ya bahkan kadang dia sudah mengenal ilmu agama pun kalau dia bergaul dengan kawan-kawan yang seperti itu ya akan terpengaruh. Nah, hanya penting sekali anak saja ya mencari dan memilih teman yang baik dari segi lisan maupun dari segi sikapnya. Jadi seorang remaja itu hendaklah ia berbicara dan bersikap yang sopan ya. Membiasakan kalau misalnya keluarga mengajarkan hal tersebut di rumah dia seperti itu, tentunya di luar juga insya Allah dia akan seperti itu ya. Dan berusaha membatasi diri dari teman-teman yang sikapnya tidak sopan, berbicaranya tidak sopan, kasar seperti itu ya. Yang ketiga, membiasakan untuk memberi dan berbagi. Nah, memberi dan berbagi. Biasanya kalau kita sekolah itu gimana? Kalau jajan atau kita punya makanan, kita bawa bekal, kita pasti berbagi dengan teman kita. Apalagi ada kawan kita misalnya yang nggak jajan, ya kan? Kita punya ada banyak lah untuk bisa berbagi. Nah, kita tawarin, ya kan? Kita tawarin. Nah, seperti itu. Jadi jangan makan sendiri. Kalau sedikit ya menjauh aja makannya, kan gitu kan? Jangan sampai orang lain teman di sekeliling kita melihat kita makan dia sampai gimana? Nelan nelan air liur kan gitu kan karena pengen gitu kan. Nggak ditawarin kayaknya enak kan gitu kan. Nah, kita menjaga ya perasaan orang-orang di sekitar kita anak ustazah. Nah, itu biasanya sering terjadi ya di kalangan kita anak-anak sekolah. Yuk ini ada makanan mau nyicip nggak rasa 1 sendok pun jadi. Nah, biasanya kan seperti itu ya, namanya temannya berbagi, biasakan berbagi. Ringan tangan untuk berbagi. Kemudian yang keempat, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Nah, apa biasanya itu anak saja? Menggosip, ya kan? Menggosip, menggibah, ya, desas-desus, ya. Ya kalau misalnya nggak ada manfaatnya, ya kita bagaimana? Ya kita hindarin gitu. Udah, mending kita pergi aja, kabur aja dari pembicaraan tersebut, dari kelompok pembicaraan tersebut, ya kan? Nah, apalagi nggak ada manfaatnya, yang ada apa? Malah mengundang dosa, membicarakan orang lain. Dari segi syariat juga bagaimana? Dilarang, ya kan? Nah, biasa apalagi kadang kaum wanita ini kadang rentan ya kan anak ustazah. Oh, satu siapa? Ih, si Anu. Oh iya, memang begitu dia. Panjang lah cerita, nyambung lagi yang satu. Siapa kalian cerita apa weh? Iya kan? Nyambung. Nah, seperti itu. Nah, jadi cobalah kita berusaha menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya anak saja. Kemudian yang kelima, mencuri dengar, nguping, ya kan? Mencuri dengar ya. Dengarnya separoh tentang si Anu, oh langsung disampaikan. Nah, itu bukan teman yang baik ya anak ustazah. Itu bukan kepribadian yang baik. Kalaupun kita mendengar seseorang menjelekkan orang lain, kita tidak boleh sampaikan. Karena kalau kita sampaikan bagaimana? Akan terjadi pergaduhan. Alangkah baiknya sebagai seorang teman kita menasehati. Antum benar nggak ngomong seperti itu kan gitu kan? Nanti kalau nggak benar antum berbohong, memfitnah. Kalaupun benar, apa iya dia suka dia diceritakan seperti ini kan gitu kan. Nah, dinasihati ya. Kalau nggak ada manfaatnya udah diam aja kan gitu kan. Nah, itu nasihat kita bagi seseorang ya.
Nah, ini apalagi kita sampai mencuri-curi dengar, kita sampaikan lagi. Nah, itu sudah tidak baik ya, sikap seperti itu. Kemudian yang keenam, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Nah, kita biasanya ini ya Ustazah juga dulu seperti itu ya. Kadang kalau kita sekolah itu masa-masa SMA, kita pasti ada nyaman pada salah satu teman atau beberapa teman di sekolah. Nyamannya kenapa? Mungkin karena dia bisa memberikan solusi bagi kesulitan yang kita hadapi. Nah, itu nyamannya kita di situ, ya kan? Bukan nyamannya ketika apa? Dia malah ya mengobarkan api kan gitu kan? Mengobarkan api gitu. Jadi kita semakin termotivasi untuk marah seperti itu ya. Nah, itu bukan teman yang baik ya. Jadi kalau ada yang mencurahkan isi hatinya ya kita ikut empati, merasakan kesedihan. Kalau dia sedih, merasakan kesedihan yang dia alami. Kalau dia gembira, ya kita juga ikut gembira. Itu teman yang baik ya anak ustazah ya. Jadi sikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Kalau dia butuh motivasi, kita dukung, kita sabarkan dia, kan seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya rendah hati ya. Rendah hati artinya tidak apa? Rendah hati itu lawan kata dari apa? Sombong, iya kan? Sombong, songong kata orang sekarang ya kan? Songong kata orang anak-anak gaul sekarang ya kan? Rendah hati ya. Walaupun dia berilmu, tapi dia ya rendah hati. Semakin tawaduk dia. Semakin dia berilmu, dia semakin tawaduk. Ya kan? Semakin berilmu dia semakin rendah hati. Dia nggak pelit ilmunya, diajarkan sama teman-temannya. Ya, karena ilmu itu semakin diajarkan, kita semakin pintar, insya Allah. Kemudian orang pintar dan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita ajarkan, kan berpahala. Jadi itu yang banyak ya manfaatnya, hal-hal positif ya seperti itu. Ya, jadi rendah hati ya, dan tidak membangga-banggakan diri ya ketika dalam mengobrol dengan teman ya, membanggakan diri kemudian merendahkan orang lain. Nah, itu yang tidak boleh ya anak ustazah, sombong. Nah, sombong itu apa? Kalau dari segi pengertian agama, apa sombong? Ada yang tahu pengertian sombong? Apa baby? Sering kan kita dengar ya kan? Apa? Ada yang tahu Fadilah Nur? Ya, satu lagi. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu dia ya. Sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ya, merendahkan orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari sombong ya, dari segi syariat. Nah, itu sangat-sangat dilarang ya, akhlak yang tidak terpuji ya anak ustazah. Nah, kemudian jadilah diri sendiri anak ustazah, jadilah diri sendiri. Artinya apa? Ya, bersikap tegas dan tidak mengorbankan diri untuk sekedar diakui ya di lingkungan pergaulan ya. Biasanya itu bagaimana tuh kira-kira contohnya? Pura-pura baik ya kan gitu kan, supaya bagaimana? Supaya bisa jadi bagian dari teman-teman yang baik, padahal hatinya penuh dengan sikap iri, dengki, hasad, ya kan? Dia coba bergaul dengan orang-orang yang baik seperti itu, tapi ya Allah belum membukakan itu hati ya bagi dirinya, masih pura-pura baik kan gitu kan. Tapi ketika tidak bergabung, kemudian bergabung lagi teman yang sepemikiran dengan dia, sekepribadian dengan dia, nah habislah, misalnya diceritain, digibahin ya kan. Nah, seperti itu ya anak ustazah. Nah, jadilah diri sendiri ya apa adanya. Kalau ya intinya kita harus berusaha menumbuhkan sikap-sikap yang baik dalam kehidupan kita ya, pada diri kita sendiri ya. Nah, itu ya, jadilah diri sendiri. Jadi ada 8
ada 8 apa tadi sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Jadi berpenampilan fisik yang bersih dan rapi, kemudian berpakaian sesuai dengan syariat Islam, ya berbicara ya dan bersikap sopan, membiasakan memberi dan berbagi, kemudian menghindari pembicaraan yang kurang bermanfaat, kemudian lagi mencuri dengar. Ya, selanjutnya apa? Bersikap peduli pada saat teman sedang ya mencurahkan isi hati, dan ketujuh rendah hati, serta kedelapan jadilah diri sendiri, ya. Jadilah diri sendiri apa adanya, ya. Jangan misalnya miskin berlagak kaya, ya kan gitu kan. Nah, itu bukan jadi diri sendiri supaya diakui. Nah, seperti itu, tidak seperti itu ya. Ya, anak-anak ustazah. Nah, itulah beberapa sikap dalam pergaulan remaja. Selanjutnya pergaulan tidak sehat. Ya, waktunya mau habis ya. Pergaulan tidak sehat. Nah, di sini ada pengertian pergaulan tidak sehat atau biasa disebut dengan pergaulan bebas. Apa itu? Adalah suatu sikap perilaku menyimpang, ya, menyimpang dari norma aturan yang berlaku dalam masyarakat atau dari segi syariat Islam, ya. Karena pandangan kita adalah kita seorang muslim, cara pandang kita adalah ya apa yang disyariatkan ya dalam ajaran agama kita. Jadi kalau menyimpang ya jauh dari itu, melenceng ya dikatakan menyimpang ya anak saja. Nah, dari apa? Dari segi pergaulan ya, pergaulan. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan, bebas, tidak ada aturan. Ya, jadi pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Ya, bebas, pergaulan bebas, pergaulan yang tidak ada ikatan. Ya, pergaulan suka hati tanpa aturan. Nah, itu kan nggak benar ya. Bagaimana hidupnya ya? Kita ya sudah bisa kita lihat kalau orang yang bebas tanpa aturan bagaimana kehidupannya, akan sengsara tentunya ya. Nah, sebabnya apa? Apa penyebab seseorang melakukan pergaulan bebas? Yang pertama apa? Apa yang pertama? Siapa bisa jawab? Habibah? Siapa? Zahra Arika? Ya kak. Apa? Iya, kurangnya ilmu agama anak ustazah. Itu yang paling utama, enggak ada cerita lain. Kalau kita enggak belajar ilmu agama, kita enggak ngerti aturan, kita enggak ngerti syariat, habislah kita ya. Apalagi masa remaja, masa mencari jati diri, masa labil-labilnya ya. Enggak pandai kita menyaring mana yang baik, mana yang benar, seperti itu. Jadi luas, ajaran agama kita luas ya, harus banyak kita cari tahu. Yang kedua apa? Sebabnya apa? Perubahan zaman. Coba yang lain, siapa? Habibah. Selain perubahan zaman, apalagi Habibah? Apa kak? Ya, lingkungan juga bisa, lingkungan pertemanan ya. Itu juga bisa mempengaruhi pergaulan bebas ya anak ustazah. Perubahan zaman, zaman sekarang zaman teknologi, zaman canggih, kemudian juga bercampurnya beberapa kebudayaan ya. Sudah kebudayaan barat sana sudah masuk ke Indonesia sudah sejak lama, hingga pergaulan pun ya bercampur baur ya dengan pergaulan barat ya, seperti itu. Jadi itu mempengaruhi perilaku remaja jika dia tidak pandai-pandai menyaring ya dengan baik dan benar ya. Jadi banyak meniru kebudayaan barat ya, dan banyak sekali kasus yang terjadi ya anak ustazah ya. Kalau kita lihat akibat perubahan zaman, yang remaja itu tidak mampu menyerapnya dengan baik ya, memfilternya dengan baik, seperti itu. Kemudian apalagi kesenjangan ekonomi ya, kesenjangan ekonomi itu juga mempengaruhi apa? Mempengaruhi seseorang bisa melakukan pergaulan bebas ya, karena dia kaya, hidup dalam apa? Berpoya-poya, bermewah-mewahan. Mulai dari apa? Misalnya minuman-minuman keras, mabuk-mabukan, akhirnya lari ke narkoba, wanita, udah satu paket semuanya itu anak ustazah. Ya. Jika sudah
terjadi hal tersebut, karena harta itu sangat sangat eh, diuji ya. Allah uji dengan harta itu ya, kita diuji sekali jika diberi harta yang banyak ya. Kalau tidak pandai kita menggunakan pada jalan yang benar, nah siap-siap kelak akan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai ya harta yang begitu banyak dipergunakan untuk apa, kan gitu kan. Nah, kemudian kurangnya kontrol ya, kurangnya pengawasan dari orang tua ya. Itu juga ya anak ustazah. Jadi menyebabkan pergaulan bebas ini terjadi ya. Biasanya orang tua apa nih? Orang tua yang sibuk berkarir, bekerja, ayah ibu bekerja, misalnya anak dititip sama pengasuh. Nah, banyak kasus yang terjadi seperti itu. Tapi ada juga ya mereka yang walaupun berkarir dia tidak lupa anaknya ya, kontrol selalu, telepon misalnya ya kan, di saat-saat tertentu telepon, bagaimana ini, apa ini, semuanya dikontrol. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi walaupun dia berkarir dia tidak lepas ya tanggung jawab terhadap anaknya, ada juga. Tapi banyak sekali yang lepas kontrol karena semuanya ada ya kan gitu kan. Semuanya tidak kekurangan, hanya yang merasa anaknya aman saja kan gitu. Nah, jadi anak ustazah di situ ada 4 penyebab penyebab pergaulan bebas ya. Ada 4 penyebab pergaulan bebas. Nah, kemudian lagi ada di situ nanti dibedakan tanda-tanda pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat ya anak ustazah. Karena waktunya tidak mencukupi, kita sambung minggu depan. Nah, insya Allah sekali pertemuan lagi ya, kalau cukup ya, minggu depan ya. Tanda-tanda ya, tanda-tanda apa? Tanda-tanda pergaulan sehat dan tanda-tanda pergaulan tidak sehat ya. Kita sambung minggu depan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.